Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahur. Sahur ketarim yuk. Masya Allah, luar biasa sekali Kak. Alhamdulillah di episode kali ini kita akan bahas Ramadan di Tarim Kak. Masya Allah. Kenapa emang? Kenapa ada apa emang di Loh, Tarim? pasti berbeda sekali Kak Ramadan di Tarim sama di Indonesia Kak. Nah maka dari itu kita akan mengulik lebih banyak lagi tentang ada apa Ramadan di Tarim gitu ya. Tentunya bersama narasumber kita yang akan mengobati rasa rindu kita kepada kota Tarim. Habib Abdul Qadir bin Zaid Pak Abu. Masya Allah, Syahrul Mubarak. Alaina wa alaikum insyaAllah wa ala jamil muslimin. Nah, Gimana kabarnya Habib? alhamdulillah. Masih puasa ya? Masih puasa. Masih sahur? Masih sahur. Di mana sahurnya? Di Tarim Seboro Habib. Miniatur Tarimnya. Baik, mungkin langsung saja Habib kita akan bertanya tentang bagaimana sih keadaan Ramadan di Tarim seperti itu. Tentunya kan ada hal yang berbeda yang para perindu Tarim di rumah menantikan hal Iya, itu gitu, pengen tahu gitu ya kan. Kira-kira bisa dijelaskan Habib? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ramadan di Tarim. Ini Ramadan sangat menarik. Kita lihat bahwasannya di kota Tarim itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, kota Tarim itu adalah Ishul Aulia. Tempatnya aulia, sangkarnya aulia. Nah, kita lihat di kota Tarim, bukan puasa, bukan bulan Ramadan, mereka ibadahnya seperti itu. Apalagi bulan Apalagi di bulan Ramadan. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini mudah-mudahan cerita-cerita yang akan kita sampaikan membawa semangat buat kita agar kita bisa meniru daripada mereka penduduk kota Tarim. Amin. Karena di antara tujuan kampung Tarim dibuat, kita mengambil daripada perkataan Habib Ali Masyhur yang pernah kita terangkan bahwasanya siapa orang yang cinta memiliki hubungan kuat dengan penduduk kota Tarim maka akan dikumpulkan bersama penduduk kota Tarim walaupun mereka tidak berada di kota Tarim. Jadi ini kabar gembira nih. Di kampung Tarim ini adalah jembatan yang akan membawa kita ke kota Tarim. Nah, bukan hanya di dunia, di akhirat insya Allah kita akan berombongan bersama ahli Tarim. Amin Allahumma. Mungkin jangan di skip videonya karena ada banyak sekali informasi yang sangat menarik Betul di sekali. dalamnya. Juga ke depan kita akan bahas seluk-beluk kota Tarim Kak, lebih dalam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ding 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 ding. Nah, dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan fit Tarim nikmah azimah. Ramadan di kota Tarim itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa dikatakan nikmat yang sangat besar? Insya Allah di seluruh penjuru dunia ini tidak ada suasana seperti di kota Tarim ketika bulan Ramadan. Nanti ketika kita tengah-tengah kita ceritakan, kita akan tahu kenapa Ramadan di kota Tarim kok dikatakan nikmat yang sangat besar. Karena mereka makmur mulai dari setelah maghrib sampai sebelum subuh, itu kehidupan di sana itu hidup, bisa dikatakan jarang sekali orang yang tidur. Nah, sampai dikatakan di kota Tarim ini bahkan dikatakan bahwasannya ad'u bisadat mautinuhum Tarim rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku memohon kepada Allah barakah daripada penduduk kota Tarim, mereka rijaluhum, para aulia mereka, wa atfaluhum, dan anak-anak kecil yang ada di kota Tarim, summa harim, dan juga wanita-wanita yang ada di kota Tarim. Kota yang sangat agung. Bahkan dikatakan dulu di bulan puasa ada seorang wali datang ke kota Tarim. Ketika datang ke kota Tarim ini orang soleh ini min ahli tasrif. Dia ini bisa menggerakkan alam. Subhanallah. Ini wali besar yang diberikan kekuatan dengan izin Allah bisa menggerakkan alam. Masuk ke kota Tarim, dia mungkin belum sholat asar karena musafir. Ketika masuk ke kota Tarim, itu matahari diberhentikan. Bisa ente memberhentikan matahari? Hah? Matahari diberhentikan. Ketika matahari diberhentikan, ketika matahari diberhentikan, ini Syekh ambil wudhu mau sholat. Ketika mau sholat, karena kota Tarim itu masjidnya kan nempel-nempel dengan rumahnya orang, dan rumahnya orang di sana kan tinggi-tinggi.
rumahnya itu larinya ke atas, ya kan? Nah, ketika tahu bahwasanya ada yang memberhentikan matahari, ada seorang wanita membuka jendelanya, mengatakan kepada syekh yang ada di bawah tersebut, mengatakan, ya syekh, fakkas samas, jalankan lagi itu matahari. Annas siam, ini orang-orang bulan puasa sekarang, lagi puasa nih, kenapa kok diperlama seperti ini? Kaget si Sen, ya Allah, ini perempuannya tahu kalau aku yang memberhentikan ini. Subhanallah, akhirnya si syekh tersebut dijalankan lagi itu yang namanya matahari, dan syekh tersebut melanjutkan sholatnya. Karena mungkin syekh itu takut masuk ke waktu makruh, yaitu agak menelatkan sholat asar. Akan tetapi ditegur oleh seorang wanita, dan wanita itu adalah penduduk kota Tarim. Dikatakan oleh Habib Alwi bin Syahab, ini perempuannya. Lalu bagaimana dengan aulia Allah yang aulia yang ada di kota Tarim? Nah, ini keadaan bagaimana mereka aulia Allah yang ada di kota Tarim. Jadi masya Allah, Ramadan di kota Tarim sangat istimewa sekali. Seperti yang antum katakan barusan, Ramadan Fitarim ni'mah azimah, seperti itu ya kan. Ramadan di Tarim adalah keagungan yang sangat besar seperti itu. Nah, mungkin keagungan seperti apa yang berada di Tarim yang tidak ada di tempat-tempat lain gitu, Bib? Terutama di ini, Kak. Di pondok pesantrennya gitu, benar Kak. sekali. Seperti apa? Karena di situ tempat Ramadan mencari pondok pesantren iya, seperti benar. itu. Karena di situ tempat mencari ilmu ya kan. Tentunya Betul. ada hal-hal yang kegiatan-kegiatan khusus mungkin seperti itu, Bib, yang dilakukan di pondoknya seperti itu. Naam, Ramadan di kota Tarim, di pesantren. Ini hari-hari yang sangat indah dan tidak bisa terlupakan. Hari-hari indah kita melalui hari-hari kita bersama Habib Umar di pesantren Darul Mustafa. Nah, di Darul Mustafa, di sana kegiatan, mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih kegiatan di pondoknya Habib Umar ketika bulan puasa. Nah, dikatakan bahwasanya kita mulai dari setelah sholat asar. Nah, ketika selesai sholat asar, kita siap-siap untuk sholat asar. Kita sholat asar, setelah sholat asar kita membaca adhkar setelah sholat asar. Dan subhanallah, semua dzikir-dzikir tersebut telah diringkas oleh guru mulia kita, guru mulia kita Habib Umar, lewat kitab namanya Al-Khulasah, Khulasatul Madad Nabawi. Nah, Al-Khulasah itu ada kumpulan daripada dzikir-dzikir yang insya Allah kalau diamalkan 40 hari, kata beliau Habib Umar, jika orang yang mengamalkan kitab ini maka akan keluar dari hatinya cahaya yang begitu terang. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman bisa, untuk teman-teman Kampung Tarim, untuk membeli kitab tersebut dan juga diamalkan untuk kesehariannya, karena sudah ada wirid setelah asar, sebelum maghrib, setelah isya, dan juga sebelum subuh, setelah subuh, wirid setelah zuhur. Di situ lengkap sekali. Nah, di pesantren sangatlah indah sekali, karena setelah sholat asar tersebut kita membaca adhkar, ya kan. Setelah membaca adhkar, kemudian di situ kita ngaji bersama Habib Umar. Nah, di situ ada dua sisi. Satu sisi mereka yang ngaji di tempat Habib Umar, ada sebagian juga ashabul khidmah yang tugasnya adalah mereka menyiapkan daripada makanan yang akan disantap ketika mereka berpuasa, ketika mereka berbuka, bukan berpuasa. Kalau berpuasa nggak boleh nyantap. Ketika mereka masuk bagian apa? Nah, Al-Faqir dulu pertama di sana masuk di sana masih belum masuk ashabul khidmah, masih termasuk orang-orang yang ikut ngaji. Dan di sana ada hal yang sangat menarik. Dulu kita di sana pertama datang itu, kita ini kan lagi menggebu cinta-cintanya dengan Habib Umar. Apa yang berhubungan dengan Habib Umar itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita, cita-cita kita, angan-angan kita, seperti itu. Sampai dulu Al-Faqir pernah juga sering berbuka di depan Habib Umar langsung. Masya Allah. Nah, karena termasuk adat istiadat kota Tarim, mereka lebih suka dan membiasakan berbuka di masjid daripada di rumahnya. Jadi berbukanya di masjid, membatalkan puasanya dengan kurma dan yang lainnya. Kemudian setelah sholat baru mereka berbuka dengan keluarganya yang ada di rumah. Seperti itu. Nah, dan Habib Umar hampir setiap harinya beliau
ada di musola Ahlul Kisah untuk berbuka bersama santri. Kecuali ketika beliau ada undangan penting atau berbuka bersama ibu beliau, Hababah Zahra. Naam, Hababah Zahra. Dan juga ketika kita berbuka di depan Habib Umar, yang kita incar apa? Yang kita incar itu adalah dua. Satu, kita dikasih kurma dari tangan Habib Umar. Kurma ada. Karena kita kan ada sufra namanya, ada tempat untuk naruh makanan, itu apa namanya? Lamaknya ya. Ada lamaknya itu, kita di hadapan Habib Umar. Ini Habib Umar, lamaknya kita di depannya. Karena di kanan kirinya Habib Umar ini dikosongi hanya untuk tamu yang mau berbuka bersama Habib Umar, undangan Habib Umar atau apa seperti itu, atau orang-orang tua yang para masyaikh seperti itu. Di depannya ini kosong. Nah, di depannya ini kita berebut bersama santri yang lain. Jadi kita setelah asar udah siap-siap, setelah roha yang lain mandi, yang lain nyiapkan ini, kita nggak keluar dari musola. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari Habib Umar. Start awal. Posisi strategis. Iya. Nah, dan itu sangat berebut sekali. Jadi kita udah duduk sudah di tempat sufranya, lamaknya belum digelar, kita udah duduk. Sampai yang ini, waduh, ini terus yang di depan. Seperti itu. Kemudian ketika kita duduk, barulah di situ dibagikan digelarlah lamak tersebut, air sudah mulai ditaruh, kemudian mangkok-mangkok yang isinya makanan juga sudah mulai ditaruh di situ. Kemudian kita sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, sambil menunggu kedatangan Habib Umar. Biasanya beliau datang, biasanya beliau nggak datang. Jadi kalau beliau datang kita untung, kalau nggak datang, aduh, besok harus lebih awal lagi nih. Padahal kita terkadang belum mandi asar ini demi mendapatkan sesuatu dari Habib Umar. Kemudian kita duduk, Habib Umar datang. Wah, senang udah kita. Pada waktu itu Al-Faqir bersama teman Al-Faqir yang sering membawa ke tempat itu, yang ngasih tahu tempat strategis itu adalah Sayyid Abdullah bin Umar bin Syihab dari kota Malang. Nah, ketika duduk, Habib Umar biasanya kanan, kirinya, kemudian depannya itu dikasih kurma. Dikasih, dan kurmanya enak lagi ya, kurma mahal. Ya nggak mahal-mahal sih, karena di Kota Tarim itu kurmanya itu kecil-kecil dan bijinya besar-besar. Tapi istimewanya karena Habib Umar langsung. Kita nggak melihat pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberi. Masya Allah. Nah, di situ nanti satu saat kita akan ceritakan tentang kurma Tarim yang dikirim ke Irak. Kurma Tarim itu kecil, dikirim ke Irak. Terus jadi besar? Ya nggak jadi besar, jadi emas. Masya Allah. Apa mau diceritakan sekarang? Jangan Habib, jangan. Sekarang kan spesial Ramadan. Tunggu di next episode. Di situ yang mahal adalah pemberiannya Habib Umar. Nah, ketika kita duduk di situ, Habib Umar ngasih. Nah, kemudian kita janjian, siapa nanti yang, supaya kita sopan ini di depan orang mulia nih. Gantian, aku dulu ya, kita yang terima. Jazakallah khair Habib, senyum Umar. Kemudian kita makan. Dan yang lebih penting dari itu, ada dua yang kita harap. Ya kan? Yang pertama adalah pemberian Habib Umar. Yang kedua adalah biji kurma yang tersisa dari makanan Habib Umar. Karena ketika beliau makan kurma, biji tersebut ditaruh. Kalau tisu, terkadang kita berebut juga untuk mendapatkan tisu, untuk mendapatkan tisunya Habib Umar. Tapi beliau Habib Umar, Habib Ali Masyhur tidak pernah meninggalkan hal yang seperti itu untuk santrinya. Karena mungkin ada ludah atau apa, walaupun kita sangat barokah. Sebagaimana sahabat Nabi SAW dikatakan bahwasanya ketika Nabi itu meludah, sahabat berebut untuk mengambil ludah tersebut. Bahkan ketika Nabi SAW mengambil air wudhu, para sahabat berebut untuk mengambil air wudhu tersebut sampai seperti orang yang mau perang atau bertengkar.
berebut air wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Habib Umar setelah mungkin kalau di situ ada ludah atau apa yang dia ditaruh di tisu, nggak pernah ditaruh bawah. Padahal itu harapan kita untuk kita ambil barokah. Tapi sama Habib Umar selalu ditaruh di jubahnya, nggak pernah dikasih. Seperti itu. Dan pernah Habib Ali Masyhur ketika ludah tersebut ditaruh, kita mau ambil. Kata Habib, mana akhudul barokah? Anda mau ambil barokah lah. Ada wasakh. Ini kotor. Kalau Habib barokah lah. Ditaruh lagi sama Habib. Itu akhlaknya beliau. Kalau kita kan enggak. Kita meludah taruh di diambil orang, masya Allah kan seperti itu. Kalau ini enggak. Kalau mereka enggak mau, bahkan hal-hal seperti itu tuh enggak mau diambil oleh santrinya. Nah, kembali ke cerita awal. Ketika itu kemudian kita kita duduk di depan Habib Umar. Setelah Habib Umar kalau bijinya enggak memang ditaruh di situ. Nah, disitulah kita mengambil takut. Ini Habib Umar. Ketika Habib Umar berdiri, berbalik badan menghadap ke kiblat di mihrab Darul Mustafa, langsung kita ngambil. Al-Faqih dengan Sayyid Abdullah itu ngambil dan mengumpulkan biji kurma tersebut dengan harapan kita bisa ambil untuk barokah dan juga kita akan bawa ke ke Indonesia seperti itu. Jadi itu yang sangat indah ketika kita berada di depan Habib Umar. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat aja. Setelah itu Al-Faqih berapa kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian Al-Faqih ada rasa takut duduk dengan Habib Umar. Haibah. Wibawa. Karena orang kalau nggak kenal Habib Umar pasti berani. Tapi ketika dekat dengan Habib Umar, kalian bisa tanyakan ke semua santri beliau. Santri dimanapun ketika dekat dengan Habib Umar, maka nggak berani. Bahkan mana ada santri Habib Umar yang berebut salaman ketika Habib Umar datang. Kenapa? Takut. Haibah. Takutnya bukan apa? Haibah. Dan itu pendidikan Habib Umar. Beliau nggak mau santri itu salaman di depan umum. Karena sudah diberikan waktunya. Setelah sholat asar tadi, setelah asar, zikir sebentar, kemudian musafahah. Nah, di situ waktunya santri salaman. Dan juga setelah sholat subuh, 2 waktu. Karena dikatakan pada waktu itu adalah malaikat berganti. Jadi malaikat malam datang, malaikat yang malam sudah menjaga malam akan kembali ke langit dan malaikat yang akan menjaga siang datang. Ketika malaikat itu berganti, di situ malaikat bersalaman. Nah, disitulah para ahli tarim tasyabbuh, menyerupai daripada malaikat sehingga mereka ketika sholat asar dan setelah sholat subuh mereka bersalaman. Nah, mereka bersalaman untuk menyerupai daripada malaikat. Habib Umar ketika kita salaman di Zambal atau yang lain, pasti Habib Umar mengatakan seperti ini. Isyarat tangan beliau seperti ini, enggak usah. Apalagi kalau ada kakak beliau, Habib Umar. Beliau hal termasuk yang paling dicintai oleh Habib Umar adalah ini akhlak beliau ya. Ketika santri beliau salaman kepada Habib Ali Masyhur, bukan salaman kepada Habib. Itu senang, kita bisa lihat itu bagaimana wajah Habib Umar gembiranya ketika kita musafahah kepada kakak beliau atau kepada para habaib yang kibar daripada salaman kepada beliau. Seperti itu. Nah, itu di musola ya. Nah, ada sisi lain yaitu ashabul khidmah. Nah, dan Al-Faqih juga pernah di situ masuk ke ashabul khidmah. Jadi salah satu bagian yang salah satu bagian. Nah, bimaiyatina yang bersama kita di dapur itu ada 2 orang yang sangat berjasa buat Al-Faqih di sana, yaitu adalah Al-Habib Agil bin Abdullah bin Yahya. Beliau dulu satu daerah sama saya di Kota Gresik, tetangga saya. Yang kedua adalah Al-Habib Husain bin Umar bin Syihab. Saudaranya tadi Habib Abdullah bin Syihab yang ngajak saya ngambil kurma, ini saudaranya. Beliau kakak beradik. Nah, ketika itu kita masuk ke dapur, kita berkhidmat di sana. Kora-kora, yang lain kita kora-kora udah malam-malam apa yang habis dimakan sama santri itu kita kora-kora. Terus lama-lama kita belajar untuk masak. Bagaimana caranya buat makanan yang dimakan yang disantap untuk berbuka. Ketika berbuka puasa seperti itu. Di antaranya kita yang buat asir asir burtukal, jus jeruk. Tapi jusnya berbentuk bubuk ditaruh, kemudian kita yang ngaduk, ngasih gula, yang ngambil airnya seperti itu. Dan juga kita buat makanan, namanya adalah bagia. Bagia itu adalah makanannya bulat, coklat, terbuat warnanya agak kecoklatan, terbuat dari kacang merah. Ini ada resep buat teman-teman yang mau buat
makanan bagia. Waduh, antum yang buat. Ya, saya juga belajar gitu. Koki, Kak. Dan sempat Ramadan kemarin kita buat apa namanya? Bagia tersebut di Indonesia, dan alhamdulillah agak berhasil. Agak berhasil. Mungkin sudah lama agak lupa jadi. Kalau resepnya di antara komponen yang sangat penting di dalam buat bagia itu adalah kacang merah di blender, tapi blendernya nggak halus, agak kasar. Di blender nggak halus, agak kasar gitu. Itu kemudian dikasih tepung, kemudian vermipan. Vermipan itu pengembang makanan. Jadi ngomong gitu seperti. Dan juga air dan garam. Ini untuk membuat membuat bagia. Nah, mungkin buat teman-teman bisa dicatat tuh biar jadi salah satu menu buka puasa. Iya, khususnya ibu-ibu rindu tarim, Kak. Bisa langsung menunya ala-ala tarim gitu ya. Untuk ukurannya jangan tanya, karena ya dikira-kira sendiri. Kita udah lupa, karena kita dulu buatnya juga ukuran banyak, biasanya 3 kilo seperti itu. Tepungnya 3 kilo karena untuk banyak. Jadi untuk buat sendiri ya dikira-kira sendiri seperti itu. Nah, itu di sebelum maghrib. Nah, setelah maghrib kita berbuka bersama Habib Umar. Ketika kita berbuka bersama Habib Umar, di situ juga apa sih menu yang disiapkan para santri, yang dimakan oleh para santri di Darul Mustafa itu ketika berbuka. Nah, berbuka itu waktunya sangat sempit sekali karena kita cukup berapa menit, kira-kira nggak sampai 5 menit lah kita berbuka di situ, langsung siap-siap untuk sholat. Sholat maghrib dulu. Sholat maghrib. Nah, kalau di sini makan dulu ya. Makan dulu. Kenyangin dulu, terus tidur. Kalau di Tarim mereka sholat dulu, membatalkan puasa. Di antara menunya di sana adalah air, itu harus ada air. Kalau di sana airnya itu gelasnya besar-besar. Kemudian minumnya sedikit gantian seperti itu. Nah, itu didikan di Kota Tarim seperti itu. Kemudian kurmanya ya biasalah. Tapi kalau untuk sekelas kita ya sangat bagus itu sudah. Nah, terus ada asir burtukali tadi itu, jus jeruk, biasanya jus jeruk seperti itu. Terus yang keempat diantaranya ada bagia yang kita buat tadi itu. Jadi buatnya pakai tangan gini, plung seperti itu. Wajannya sangat besar sekali di sana. Nah, dan juga sambosa. Sambosa. Apa bahasa Indonesianya Mas Ahmad? Kurang tahu. Mungkin kayaknya di Indonesia nggak ada mungkin. Ada ya. Fani aja belum makan. Jangan kita aja nggak Yang belum tahu. Iya. Fani ini taunya apa, pisang goreng gitu. Ala Indonesia banget. Sambosa itu makanan segitiga seperti ini, yang isinya di dalamnya biasanya ada daging, biasanya ada kentang. Dan juga kalau di luar kota tadi banyak yang dijual, ada bakhomri, terus ada sibis. Sibis itu kentang goreng. Itu makanan sudah sangat bagus di sana. Populer gitu. Nah ya, sangat populer dan ramai yang antri untuk beli sibis itu. Ini kentang goreng di sini laris banget, guys. Murah meriah, laris banget. Sibis itu kentang goreng, terus ada sambosa dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu makanan yang dimakan di Tarim. Nah, pentol itu udah ada yang jual di Tarim. Pentol nggak ada. Ganti sibis ganti dengan sibis. Kalau pentol ada yang jual laris itu. Ada sih sebagian anak-anak yang buat seperti itu ya, tapi walaupun tidak seenak di Indonesia, tapi rindu kita dengan Nusantara membuat kita ya dienak-enakan aja. Mengobati rasa rindu. Nah, di antaranya juga yang membuat yang kita rindu di sana itu, yang hal yang sangat kita rindukan dari Indonesia itu adalah tempe. Di sini sampai banyak banget ya. Kalau di sini tempe adalah anak tiri kita. Nggak dilirik. Tapi kalau di sana saya pernah itu dapat tempe dari teman kita datang dari haji. Kalau di haji banyak yang jual. Kalau di Tarim beberapa dari teman kita mencoba buat nggak bisa. Itu tempe kita dapat sedikit, kita makannya sedikit-sedikit, dimakan sedikit, ditaruh lagi, dinikmati. Dikunyahnya itu mungkin sampai 30-40 kali, baru kita telan, baru dimakan lagi. Kadang kita cium, tempe. Seperti itu. Itu rindu kita kalau udah galau, ingat dengan Indonesia kita.
Dan yang kedua adalah sambal. Ada sambal balado, ada sambal apa, sambal terasi, ada sambal dari apa namanya, ada teman-teman gitu kadang bawa dari mana, Palembang atau apa, sambal bajak kan ada juga ya, sambal bajak. Dan itu adalah hal-hal yang sangat kita inginkan dari Indonesia. Di Tarim nggak ada? Nggak ada, karena orang Talim paling takut sama sambal, nggak suka. Har seperti itu. Pedes ini pedes, panas pedes seperti itu. Orang Talim paling nggak suka pedes. Semuanya makanannya itu nggak suka pedes. Pedesnya mereka, paling pedesnya mereka itu cuma dengan merica. Filfil aswad. Dan kalau filfil aswad mereka sangat suka sekali. Nah, seperti itu. Itu kita setelah maghrib ya. Nah, setelah maghrib kita berbuka. Setelah berbuka langsung sholat. Nah, setelah sholat baca adhkar, kemudian masih ada lagi sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat. Setelah sholat tasbih 4 rakaat, baru kita ke dapur untuk makan. Itu sudah disiapkan makanan. Makan besar yang ini ya? Makan besar, yang tadi makan kecil. Masih cuma untuk membatalkan mungkin ya? Untuk membatalkan seperti itu. Nah, makanan di sana Masya Allah, kalau berbuka sangat dijamu kita di apa namanya, di Darul Mustafa itu makannya nasinya nasi mindi. Berasnya yang panjang-panjang itu. Dan juga daging dan yang lain seperti itu. Kalau apa namanya, itu setiap harinya seperti itu. Dan kita teman-teman kita itu ada yang bawa apa namanya, karena satu talam itu ngambil langsung duduk, ngambil langsung duduk. Nah, kita terkadang duduk di teman yang apa namanya punya sambal, kita duduk. Tapi biasanya kalau ada teman yang punya sambal sudah penuh dulu sebelum kita duduk. Masya Allah. Nah, dan juga setelah berbuka itu kita siap-siap mandi, karena disunahkan mandi setiap malamnya di bulan Ramadan supaya kita semangat ketika kita mau datang ke sholat taraweh seperti itu. Di sela sebelum taraweh, karena di Darul Mustafa itu tarawehnya jam 9 kurang seperempat atau setengah 9 seperti itu. Nah, di situ kita terkadang duduk minum teh, kadang di makanan minum teh seperti itu. Ada hal yang menarik gitu. Al-Faqir bersama teman Al-Faqir namanya As-Sayyid Nu Al-Haddad. Beliau dari Pontianak. Ini teman akrab, di antara teman akrab Al-Faqir di sana. Di sana kita duduk, biasanya duduknya kita ini di dekatnya toko, dukan, dalam toko dulu. Kita kan suka kitab-kitab tentang Kota Tarim. Jadi kita suka cerita-cerita. Yang lain sibuk belajar, kita sibuk baca sejarah. Seperti itu. Sibuk ziarah, sibuk sejarah seperti itu. Akhirnya banyak di antara teman-teman kita itu yang tahu bahwasanya kita ini sedikit mengetahui sejarah daripada penduduk Kota Tarim. Sehingga kalau Al-Faqir duduk, biasanya teman-teman kita dari Malaysia. Teman-teman kita dari Malaysia itu langsung duduk. Nah, Nuh Haddad ini bagian tim sukses saya. Sukses gimana? Tim sukses. Jadi kalau udah duduk kita tahu, nanti ini teman-teman bakal duduk sama kita kalau kita cerita. Terus ente yang bagian ente yang bagian tim sukses supaya mereka datangkan makanan, minuman, teh supaya kita ceritanya tambah lancar. Oke. Jadi kita yang cerita, terus Nuh Haddad yang bagian ngomong, wah ini nggak ada tehnya, nggak asik ini ceritanya ini, kurang afdol. Akhirnya mereka, oh ya saya yang kalau orang Malaysia, Masya Allah, mereka banyak sekali ya, mungkin rezekinya banyak sekali di sana. Kalau kita orang Indonesia, Al-Faqir dulu di sana 1 tahun itu dikirim cuman $100. $100 untuk 1 tahun. Dan itu sudah sangat nikmat sebenarnya, karena kita dikirim oleh guru kita, bukan orang tua kita yang ngirim. Karena Al-Faqir dulu berangkat sendiri, di sana juga sendiri. Nah, diantaranya seperti itu, kita cerita. Kita kalau bahasa kasarnya mungkin menjual cerita-cerita kita. Seperti itu. Dan terkadang juga kita cerita-cerita seperti itu kita katakan kepada teman-teman, mau nggak tahu ceritanya ini di kitab apa? Mau Habib? Ini cerita nggak ada di maktabah, ini nggak ada di toko-toko kitab terdekat. Adanya harus order dulu ini. Akhirnya mau Habib? Ayo 300 real, 400 real. Kita fotokopikan kitabnya seperti itu. Karena Al-Faqir dulu nyari kitab ini ke tempat-tempat terpencil para habaib untuk kitab-kitab yang manuskrip, kitab-kitab kuno daripada Kota Tarim. Setelah kita duduk-duduk dengan teman-teman seperti itu, sudah masuk waktunya sholat Isya. Maka kita
berangkat ke musalla Ahlul Kisah tersebut. Kemudian kita di situ membaca Wirdus Sakran, juga Urdun Nawawi, dan juga membaca Ratibul Haddad. Nah, sampai pukul 8:30 atau jam 9 kurang seperempat, sholat Isya bersama Habib Umar. Kemudian di situ setelah sholat Isya nggak langsung terawih, ada sholat Ba'diyah. Jadi setelah sholat Isya baca adkar, setelah sholat itu kemudian sholat Ba'diyah, kemudian baru sholat terawih. Dan terawihnya 20 rakaat. Durasinya mungkin berapa lama? Kalau durasinya itu hampir 1 jam, karena beliau Habib Umar 2 juz yang dibaca, kurang lebih 2 juz. Dan beliau Habib Umar membacanya itu dengan dzauq, dengan perasaan yang sangat tinggi sekali. Bahkan ketika kita dulu pertama-tama kali sholat di sana, ketika Habib Umar membaca dengan Allahu Akbar, takbirnya Habib Umar terkadang ada di antara teman-teman itu yang sampai pingsan. Ada yang sampai teriak Allah, seperti itu. Teman-teman kita yang seperti itu. Karena kuatnya rohani yang didapatkan dari suara Habib Umar. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian setelah itu sholat 20 rakaat, kemudian sholat witir. Nah, setelah sholat witir, di situ duduk, itu dibagikan air, dibagikan kopi di situ. Nah, membaca sambil membaca fazaziyah. Ada fazaziyah dan juga ada gawafi dan juga ada al-madaih. Ini semua adalah tertib yang disusun oleh para salafun saleh ahli tarim. Mereka untuk menghidupkan daripada malam-malam bulan Ramadan dengan bacaan-bacaan, qasidah-qasidah yang isinya nasihat-nasihat dan pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah fazaziyah itu, kemudian kita tadarus 40 menit. 30 menit sampai 40 menit kita tadarus tetap di musola itu. Setelah itu baru kita bisa keluar dari musola tersebut. Nah, keluar kemana ini? Nah, keluar itu macam-macam. Ada yang teman-teman kita kalau Al-Faqir tetap melanjutkan duduk bersama teman-teman Malaysia. Kebanyakan mereka minta baca kitab tentang cerita-cerita tarim, dan juga kita pernah menghatapkan kitab Adab Sulukul Murid bersama teman-teman yang dari Malaysia, atau cerita-cerita tentang kota tarim. Ada yang ke maktabah, baca-baca buku. Ada yang mereka ngambil istirahat supaya nanti lebih cepat bangunnya. Ada yang mereka minta izin ke ke syu'un, ke yang bagian pengurus itu untuk keluar. Kemana? Ingin mengikuti sholat tarawih yang ada di kota tarim. Karena di kota tarim itu tarawihnya di kota tarim itu dimulai dari pukul 8. Pukul 8 sampai pukul 2 malam. Ada yang tarawihnya pukul 2 malam. Di antaranya adalah Masjid At-Taqwa di Aidit, Masjid Taqwa, dan juga Masjid bin Atiq. Ini sholat tarawihnya jam 2. Jadi nggak berbarengan gitu? Nggak berbarengan. Mau sholat jam 2 kurang seperempat, ada Masjid Idrus, Masjid Wa'il, Masjid Al-Kaf, Masjid Ribat. Itu jam jam 2 kurang seperempat. Mau setengah 2, ada Masjid Jami', Masjid Syekh Ali, Masjid Maghalib, Masjid Khirit, Masjid Hasan As-Sigaf, Masjid Baharmi. Seperti itu. Mau sholat jam berapa? Saya bisanya setengah 1. Bisa di Masjid Segaf dan Masjid Muhdar. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan ketinggalan gitu ya, Habib ya. Ketinggalan memang ditertibkan sebagai kata Habib Alwi, Ramadan fit tarim nikmah azimah. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dikatakan qama Ramadan, arti qama Ramadan adalah sholatut tarawih. Jadi mereka nggak kepingin ada warga kota tarim yang ketinggalan sholat tarawih. Sehingga diatur mulai jam 8, ini jam 9 seperempat, yang ini jam 10, jam ini sampai jam terakhir jam 2. Ana pernah dengar bahwa Habib Salim Asyatiri ikut semua tarawih gitu. Naam, beliau pernah juga, Habib Salim Asyatiri, beliau mengatakan bahwa aku di masa muda pernah sampai sholat sekian kali sholat. Sampai 4-5 kali sholat. Jadi kalau 5 kali sholat berapa itu? 20 kali 5. 100 rakaat.
100 rakaat. Masya Allah. Itu di Kota Tarim. Dan juga nanti ada hataman di Kota Tarim, terutama di Ashrul Awakhir. Di 10 terakhir di bulan Ramadan itu banyak hataman, karena hataman di Kota Tarim itu masjid-masjidnya mulai malam ke-7 sampai malam-malam ganjil. Ke-7, ke-9, kemudian ke-11, ke-13, ke-15, ke-17, ke-19, seperti itu. Dan juga di malam-malam yang Ashrul Awakhir seperti malam 21 itu di masjidnya Al Habib Abdurrahman Segaf, ramai itu orang. Seperti itu. Biasanya setelah dari Masjid Segaf kita keliling bersama Habib Ali Masyhur dan Habib Umar, keliling ke masjid-masjid yang lain untuk sholat. Di situ ada Masjid Idrus di sebelahnya, masjid ini dan masjid itu, seperti itu. Untuk menghidupkan malam sampai hampir waktu sahur baru kita kembali ke Darul Mustafa. Kemudian di malam 23 itu ada Masjid Idrus. Nah, setelah di Masjid Idrus kita keliling juga seperti itu. Kemudian di malam 25 masjidnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran dan masjid-masjid yang lain. Ini masjid-masjid yang besar yang kita sebutkan. Itu di malam 25. 27 Masjid Ba'alwi. Setelah di Masjid Ba'alwi, kemudian kita keliling ke masjid-masjid yang lain untuk sholat sunnah bersama Habib Umar, sholat sunnah berdoa pindah masjid lain, sholat sunnah berdoa pindah ke masjid lain, seperti itu. Nah, kemudian di malam 29 itu adalah di masjidnya Al Habib Umar Al Muhdar, masjid yang begitu megah, masjid yang begitu indah, menara yang begitu menara yang begitu ajaib. Bahkan dikatakan menara itu dibangun oleh Al Habib Abu Bakar bin Syihab, menaranya itu bukan Habib Umar Muhdar yang bangun. Tapi Al-Fakir pernah dengar bahwasanya itu adalah menara tertinggi di dunia yang tanpa menggunakan daripada besi. Jadi pakai tanah aja sampai ke atas. Tanpa besi. Semen. Nggak ada semen. Pakai tanah aja. Pakai tanah. Sangat tinggi sekali itu ya. Bahkan dikatakan di situ di depan masjid itu dikasih tiang 2 supaya mobil-mobil berat nggak lewat situ. Tapi itu pernah terjadi karamah di situ katanya. Bahwasanya ketika Al Habib Abu Bakar bin Syihab membangun masjid tersebut, beliau ngambil cangkir, dilepas dari atas. Kalau ini tumpah berarti aku nggak ikhlas bangun masjid ini, aku akan bongkar. Cuma dijatuhkan ke bawah, itu cangkir nggak pecah. Cangkirnya nggak pecah. Sebagian riwayat mengatakan di situ ada airnya dan airnya nggak tumpah. Nah, dan juga Masjid Muhdar kita lihat begitu indahnya, masjid yang sangat agung, menarik rohaniah kita untuk semangat beribadah. Nah, itu sampai sebelum sahur. Nah, ketika sebelum sahur kita kembali sampai 2:30 kita sahur, kemudian sholat sholat witir. Karena kita tadi sholat witirnya 3 rakaat. Nah, kurang 8 rakaatnya disolati sebelum subuh. Setelah sahur sebelum subuh kita sholat bersama putra Habib Umar, Habib Salim. Nah, Al Habib Salim bin Umar. Nah, di situ kita sholat. Sebagian yang mau sholat di situ. Kemudian sampai adkar, membaca dzikir sebelum subuh, sampai kemudian datang Habib Umar sholat subuh. Setelah sholat subuh kita musafahah. Setelah musafahah baca dzikir. Setelah dzikir kita roha bersama Habib Umar sampai waktunya isyraq. Setelah isyraq baru kita istirahat untuk tidur. Seperti itu. Nah, itu kegiatan untuk di pesantren. Sampai duhur. Setelah duhur kita baca azkar. Saat sholat duhur, kemudian hizib membaca Al-Quran kira-kira 45 menit. Kemudian istirahat sambil menunggu asar. Seperti itu. Jadi ini siang jadi malam kan? Benar-benar memanfaatkan waktunya gitu ya, hanya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dan ada pertanyaan menarik nih. Kenapa? Pas sahur itu makanya rasi mandi lagi. Nah, ini pertanyaannya. Kalau sahurnya sih sebenarnya nggak begitu istimewa. Nah, kalau nasinya tetap nasi mindir yang panjang-panjang. Karena di sana nggak ada nasi kecil. Beras dah. Itu ya beras yang panjang itu. Oh iya. Itu apa kerikil? Kan beras juga. Itu mahal loh beras itu. Beras itu mahal. 1 kilonya 50.000. Beras mindi itu. Kalau di Indonesia ini 1 kilo 50.000. Ada yang 45.000 seperti itu. Nah, kalau sahurnya kita sederhana. Kalau mungkin yang masak kan sibuk mereka beribadah, jadi cuma nasinya itu ada sambil dikasih kadang di situ kalau daging jarang ya kalau untuk ada yang sahurnya pakai
pakai roti, ada yang pakai samak tuna, ikan tuna apa nih? Iya. Iya, ikan yang anu itu, ikan kalengan itu dituangkan seperti itu aja sama sambal. Sarden. Sarden, ikan sarden, jadi talamnya besar, nasinya banyak, sardennya sedikit, sama sambal. Itu untuk sahur seperti itu. Kalau berbukanya istimewa. Nah, Insya Allah Kak. Iya benar. Masih ada ini Kak. Apa tuh? Tadi kan di pondok. Sekarang kita berlanjut ke pasarnya Kak. Gimana kalau di pasar? Kalau di sini kan Ramadan rame Kak pasarnya. Rame pasarnya. Apalagi menjelang Idul Fitri itu. Banyak yang berburu perlengkapan Idul Fitri. Betul sekali. Gimana kalau pasar di Tarim gitu ya? Ada hal menarik apa di pasar di nah, Tarim? kita jangan bahas hari raya dulu, kita masih berpuasa nih. Nanti ketika momen di malam hari raya, Kampung Tarim akan tampil dengan bagaimana sih lebaran di kota Tarim. Makanya saksikan terus Kampung Tarim, jangan pernah di skip. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Iya. Nah, pasar kota Tarim sangat menarik sekali di pasar kota Tarim ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya di pasar kota Tarim itu masih ada 200 wali, kata Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Di pasar kota Tarim masih ada 200 wali. Nah, makanya ini bagaimana sekarang kita lihat pasar mereka di bulan Ramadan.